Aku tuh udah mulai ngerasa capek, tahu nggak? Ngadepin situasi di rumah yang kayak gini terus. Setiap hari rasanya kayak jalan di tempat. Aku udah coba ngomong sama suami soal pembagian tugas di rumah. Tapi dia cuma bilang, aku kan udah capek kerja. Aku ngerti dia kerja keras buat keluarga. Tapi aku juga capek ngurus rumah, anak-anak, belum lagi kerjaan kantor. Aku cuma pengen dia ngelihat usaha aku dan bantu sedikit. Tapi kok rasanya dia nggak ngeh sama beban yang aku pikul. Kadang aku ngerasa sendirian banget. Terus soal komunikasi kami juga udah kayak orang asing. Dulu kami bisa ngobrol apa aja, ketawa bareng. Sekarang paling cuma bahas tagihan atau kebutuhan anak. Aku kangen banget momen-momen kami yang dulu. Tapi sekarang kayak ada tembok gede di antara kami. Aku udah coba ajak dia ngobrol dari hati ke hati. Tapi dia cuma bilang, ya udah, nggak usah dibesar-besarkan. Aku takut lama-lama kami makin jauh. Tapi aku juga bingung gimana caranya buat nyambung lagi sama dia. Kadang aku mikir, apa aku yang terlalu menuntut? Aku cuma pengen dia lebih peka gitu. Ngeliat kalau aku juga butuh waktu buat diri sendiri. Tiap hari ngurus anak, rumah, kerja. Rasanya kayak aku cuma robot yang jalanin rutinitas. Aku kangen banget bisa duduk santai, ngobrol sama dia soal mimpi-mimpi kami kayak dulu pas masih pacaran. Tapi sekarang, kalau aku coba cerita soal apa yang aku rasain, dia cuma bilang, sabar ya, ini kan bagian dari hidup berumah tangga. Aku tahu sabar itu penting, tapi aku juga manusia. Aku butuh didengerin. Bukan cuma disuruh kuat terus. Yang bikin aku tambah bingung, anak-anak kayaknya mulai ngerasain ketegangan di antara kami. Kemarin anakku yang besar tiba-tiba nanya, Mama sama Papa kenapa sih? Kok jarang ketawa bareng lagi? Aku cuma bisa senyum dan bilang, nggak apa-apa sayang. Tapi dalam hati aku hancur. Aku nggak mau anak-anak ngerasa rumah ini nggak lagi jadi tempat yang hangat buat mereka. Aku pengen banget bikin suasana rumah jadi lebih baik, tapi aku nggak tahu caranya kalau cuman aku yang berusaha. Aku takut kalau ini dibiarkan, anak-anak malah jadi korban dari kebuntuan kami. Aku juga bingung, tahu nggak? Soal urusan ranjang kami sekarang, kayak udah nggak ada chemistry-nya lagi. Dulu kami bisa romantis, saling pengertian, tapi sekarang rasanya kayak rutinitas yang hambar. Kalaupun ada, aku udah coba bikin suasana lebih intim, kayak nyiapin makan malam romantis, atau ngajak dia santai berdua. Tapi dia cuma bilang capek, atau malah sibuk sama gadgetnya. Aku ngerasa gak diinginkan. Dan itu bikin aku mikir, apa dia udah gak tertarik lagi sama aku? Aku takut ngomong soal ini. Soalnya aku gak mau dia ngerasa aku menyerang, atau bikin dia gak nyaman. Terus, aku juga ngerasa insecure sama diri sendiri. Setelah punya anak, badan aku berubah. Dan aku tahu, aku gak sefit dulu. Aku coba olahraga, jaga penampilan. Tapi tetap aja, ada rasa takut kalau dia bandingin aku sama orang lain. Aku tahu ini mungkin cuma di pikiranku sendiri. Tapi kalau dia gak pernah ngasih pujian, atau nunjukin dia masih sayang, aku jadi overthinking. Aku pengen banget ngerasa dicintai lagi. Nggak cuma sebagai ibu buat anak-anak, tapi juga sebagai istri. Tapi gimana caranya? Kalau dia kayak nggak notice aku sama sekali. Aku tuh makin kesel sama kebiasaan dia yang nggak bisa lepas dari handphonenya. Pagi, siang, malam, pokoknya setiap ada waktu luang, matanya cuma nempel ke layar. Aku coba ngajak ngobrol soal apa aja, dari anak sampai rencana liburan, tapi jawabannya selalu datar. Atau, bentar ya, aku ngerasa kayak gak ada lagi di radar dia. Dan yang bikin aku tambah gelisah, aku tuh mulai curiga dia ngapain aja di handphonenya. Chatting sama siapa? Atau ada apa-apa yang aku gak tahu? Aku pengen tanya, tapi takut dikira aku posesif atau gak percaya sama dia. Yang bikin aku overthinking, kadang dia buru-buru nutup aplikasi pas aku deketin, atau naruh handphonenya dengan layar ke bawah. Aku tahu, mungkin aku cuma parno,
Tapi kalau dia nggak kasih alasan buat aku percaya, pikiran ini susah dikontrol. Aku pernah iseng nanya, ngapain sih tiap hari pegang HP? Tapi dia cuma ketawa dan bilang, cuma scroll-scroll doang. Aku nggak yakin itu bener. Apalagi hubungan kami udah dingin banget. Termasuk soal ranjang tadi. Aku ngerasa dia lebih intim sama handphonenya ketimbang sama aku. Dan itu bikin hati aku sakit. Aku cerita kayak gini ke kamu karena aku tuh nggak tahu harus ngapain lagi. Aku pengen ngomong jujur sama dia, tapi aku takut malah berantem atau dia ngerasa aku nyalahin dia. Di satu sisi, aku pengen cek handphonenya biar tenang, tapi aku juga nggak mau jadi orang yang nggak respect privasi dia. Aku cuma pengen kejelasan. Tahu nggak apa aku yang terlalu curigaan? Atau emang ada yang dia sembunyiin? Kamu pikir aku harus ngomong sama dia dengan cara apa? Biar dia mau terbuka tanpa bikin suasana makin buruk.